Halo YouTube, selamat siang Sri Kandi STC. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton di sesi video pembelajaran. Pada video ini saya akan memberikan materi tentang struktur pasar. Nah, apa yang disebut dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, antara penawaran dengan permintaan. Nah, apa yang terjadi di sana yaitu adanya transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Jadi tidak hanya kalau teman-teman pergi ke pasar tradisional itu yang dinamakan pasar, tidak seperti itu. Jadi pasar di sini bisa di dunia online atau di dunia maya, itu juga bagian dari pasar. Contoh di sini adalah eBay, adalah pasar online dunia, tempat para pembeli dan penjual berhimpun serta berdagang apa saja. Di Indonesia pun banyak tempat berjualan online. Teman-teman sendiri pasti sudah paham ya itu ya, tidak perlu saya sebutkan di video ini. Nah, berdasarkan barang yang diperdagangkan, pasar dibedakan atas pertama, barang konsumsi. Nah, berarti di sini atau pasar di sini menyediakan barang-barang konsumsi. Tempat ini atau pasar ini merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang-barang konsumsi. Contohnya di sini adalah pameran komputer. Yang kedua adalah pasar faktor produksi. Berarti ini tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran yang isinya adalah faktor produksi. Semoga masih ingat ada 4 faktor produksi. Ada apa saja? Ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal di situ, dan ada keahlian. Salah satu contohnya di sini adalah job fair. Berarti di sini tempat jual beli istilahnya ya, atau pertemuan antara pemberi kerja dan pencari kerja, begitu ya. Nah, yang kedua, kita juga bisa belajar tentang yang namanya struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Nah, struktur pasar ini bisa dibedakan menjadi 2. A, pasar persaingan sempurna, dan yang B, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar tidak sempurna ini atau persaingan tidak sempurna ini jenisnya banyak. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ada yang namanya pasar monopsoni, pasar duopsoni, pasar oligopsoni, pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Ya, cukup banyak. Yang membedakan hanya pada jumlah pembeli dan jumlah penjual. Ya, kita simak sama-sama. A, pasar persaingan sempurna. Nah, pasar ini penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Di pasar ini terdapat banyak pembeli dan banyak penjual. Nah, ini kata kunci yang pertama. Ada banyak pembeli dan banyak penjual. Nah, barang yang dijual juga homogen. Artinya apa? Sama. Ya, jadi di suatu lokasi tersebut barang yang diperjualbelikan adalah sama. Nah, ciri yang berikutnya adalah bebas masuk dan keluar pasar. Jadi baik pembeli ataupun penjual itu bebas. Dalam artian ini keluar masuk pasar itu syaratnya tidak banyak begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi penjual itu bisa saja.
Yang penting punya barang dagangan. Nah, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan yang terakhir, ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Jadi bebas ya, baik itu sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Nah, berikutnya kita akan membahas pasar persaingan tidak sempurna. Berarti antara pembeli dan penjual itu jumlahnya tidak sama-sama banyak ya. Ada yang sedikit, bahkan hanya satu pembeli atau penjual saja. Pasar monopoli. Pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi kata kuncinya di situ hanya ada satu penjual. Nah, contoh kalau di Indonesia adalah PLN ya, PT Perusahaan Listrik Negara. Adalah salah satu contoh pelaku pasar monopoli di Indonesia yang menjual produk berupa energi listrik. Jadi benar-benar hanya ada satu yang menjual. Ini memang contoh yang sulit kalau sekarang kita temukan ya. Karena apa? Contoh kalau dulu ya kantor pos Indonesia itu salah satu bagian dari ini. Tetapi sekarang jasa pengiriman itu sudah banyak sekali. Jadi menyesuaikan begitu ya, contohnya teman-teman melihat ruang lingkupnya. Tetapi kalau hanya di lingkup kecil, misalnya di desa teman-teman, di situ hanya ada satu menjual misalnya tempe dan menguasai pasar di desa tersebut. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai pasar monopoli. Tetapi ada tanda bintangnya ya, hanya di daerah atau desa teman-teman. Kuncinya di situ ada wilayah tertentu yang membatasinya. Nah, berikutnya, pasar monopoli ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama jelas hanya ada satu penjual. Sedangkan terdapat banyak pembeli yang membeli produk tersebut. Ciri berikutnya adalah produk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Jadi benar-benar hanya ada satu itu. Dan yang terakhir ada hambatan untuk masuk pasar. Karena biasanya penjual di pasar monopoli itu terikat dengan undang-undang. Ya, jadi sebagai penjual baru itu sulit untuk masuk ke pasar monopoli ini. Berikutnya, pasar oligopoli. Nah, pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi kata kuncinya ada beberapa, ya lebih dari satu, tetapi tidak banyak. Nah, contoh kalau di Indonesia ada yang namanya pasar semen. Ada beberapa jenis pasar atau perusahaan yang menjual semen. Bisa dilihat di contoh video ini. Berikutnya, ciri-cirinya apa? Ya, terdapat banyak pembeli di pasar tersebut dan hanya ada beberapa penjual. Nah, produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda. Jadi ada ciri yang membedakan dengan produk yang lain. Nah, pasar ini terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar karena kuatnya perusahaan yang sudah ada ini. Maka untuk perusahaan baru itu memang sulit untuk masuk pasar begitu ya. Memang harus punya produk yang unggulan baru bisa menembus pasar begitu istilahnya. Nah, selain itu juga memiliki ciri adanya saling ketergantungan. Jadi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu saling tergantung begitu ya. Dan yang terakhir, penggunaan iklan itu sangat intensif. Kalau di Indonesia sendiri, pasar ini kita bisa jumpai adalah pasar smartphone, di mana antara produk 1, 2, 3, 4 ya itu hampir mirip. Ya, contohnya kalau sekarang trending misalnya menggunakan jaringan 4G yang sebelumnya 3G
atau bahkan sebentar nanti ada 5G begitu ya, maka antara satu dengan perusahaan yang lain itu akan sama-sama ya. Ya selisihnya hanya berapa waktu, hari atau bahkan minggu, sama-sama dilepas ke pasar begitu ya. Ini contoh dari pasar oligopoli. Nah, berikutnya pasar persaingan monopolistik. Nah, kata mono berarti di sini ada apa kira-kira? Nah, pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Nah, contoh pasar mobil. Nah, ini memang banyak produsen yang menjual mobil, tetapi antar produk itu biasanya memiliki keunggulannya sendiri-sendiri, tidak bisa sama persis ya. Teknologinya sendiri. Memang hampir mirip dengan pasar oligopoli ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama terdapat banyak produsen. Ya, banyak produsen. Jenis barang yang diperdagangkan itu berbeda, ada keunikan masing-masing ya. Produsen mampu mempengaruhi harga, jadi produsen itu dapat menentukan harganya karena klaim teknologi dari barang yang dijual atau keistimewaan apa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, produsen baru itu juga mudah masuk pasar. Ya, dan yang terakhir, promosi penjualan itu juga sangat aktif. Jadi di media massa yaitu banyak sekali iklan-iklan ya untuk barang-barang ini. Nah, berikutnya ada yang namanya pasar monopsoni, yaitu suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan atau lembaga sebagai pembeli. Nah, kata kuncinya kalau Sony itu adalah pembeli ya, hanya ada satu pembeli. Dengan penawaran dari jumlah produk atau produsen, sehingga pihak pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Jadi contoh, kalau di Indonesia ada PT Kereta Api, itu menguasai berbagai harga peralatan kereta api. Karena hanya ada satu operator yang menjalankan kereta api di Indonesia, maka ya bahan-bahan atau kereta api sendiri itu kan yang menyediakan banyak perusahaan, tetapi yang membeli kalau di Indonesia kan hanya PT Kereta Api. Maka di sini ada yang namanya pasar monopsoni. Sama juga dengan listrik atau PLN. Walaupun tadi sudah masuk contoh pasar monopoli, tetapi dilihat dari sisi pembeli itu juga termasuk pasar monopsoni. Karena apa? Karena barang-barang listrik itu kan yang menyediakan banyak perusahaan, tetapi yang membeli hanya PLN begitu ya, yang kaitannya dengan perusahaan listrik Indonesia. Nah, berikutnya adalah pasar duopsoni. Jadi suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh dua orang, badan atau lembaga, sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual ataupun produsen. Nah, pasar ini ya memang sulit dicari ya sekarang karena harus ada dua. Kalau di Indonesia sulit untuk ditemukan contoh pasar duopsoni, kecuali sekali lagi wilayah tertentu itu bisa saja ada. Berikutnya pasar oligopsoni. Suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa orang ya, beberapa orang atau badan atau lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen, sehingga pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Contoh kalau di Indonesia ini masih bisa kita temui. Contoh ada Telkomsel, Excel, dan Indosat adalah pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Ya, karena ada beberapa itu tadi ya, maka ini bisa dikatakan atau contoh dari pasar oligopsoni. Nah, pasar itu juga memiliki peran dalam kegiatan
ekonomi. Yang pertama, mengatur kegiatan produksi. Jadi kegiatan menghasilkan barang itu menjadi bagian dari pasar. Karena pasar atau produsen itu akan memproduksi suatu jenis pasar itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Jadi barang yang sudah dihasilkan tentunya harus diberi nilai atau diberi harga. Maka juga ini tidak boleh asal dan sembarangan ya. Karena kita juga harus melihat dari sisi seorang konsumen. Jadi nanti laku atau tidak dengan harga tertentu itu juga dipengaruhi oleh pasar ya. Berikutnya yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Jelas ya. Tanpa ada pasar, kemarin kita sudah belajar tentang diagram aliran sirkuler ya, di mana kalau tidak ada pasar atau perantara, maka baik faktor produksi itu apakah sampai ke tangan produsen atau tidak itu juga menjadi tanda tanya. Maka di situ kan ada pasar input, ada juga pasar output. Ya, berarti setelah barang dan jasa itu dihasilkan oleh produsen, maka kan harus didistribusikan kepada konsumen. Nah, kalau tidak ada pasar, apa yang terjadi? Tidak mungkin seorang produsen besar menjual barangnya itu langsung kepada konsumen. Tidak efektif dan efisien tentunya. Maka ada yang namanya perantara di sini adalah pasar. Nah, berikutnya yang keempat, menentukan jumlah pembeli dan penjual. Jadi produk yang sudah dihasilkan itu juga akan menentukan ya seberapa besar banyak jumlah pembeli dan penjual. Kalau barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok, saya yakin jumlah pembeli dan penjual akan banyak di sana. Tetapi kalau barang-barang mewah, karena pembelinya sedikit, maka penjualnya juga sedikit yang akan memproduksi barang tersebut. Dan yang kelima, menentukan jumlah persediaan barang. Ya, jadi setiap produsen itu menghasilkan barang itu pasti akan memiliki persediaan yang nantinya juga akan disalurkan kepada konsumen, begitu ya. Dan yang terakhir adalah melakukan promosi. Ya, jadi tanpa pasar, barang-barang yang sudah dihasilkan itu atau faktor-faktor produksi yang mau digunakan oleh kegiatan produksi tidak akan ada yang tahu tanpa adanya promosi iklan, begitu ya. Contoh di YouTube sekarang banyak sekali iklan ya, termasuk mungkin di video ini nanti muncul iklan ya, itu bagian dari promosi. Maka itu tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Video yang singkat ini semoga bisa menambah informasi ilmu teman-teman kaitannya dengan apa itu pasar. Jadi pasar tidak hanya pasar tradisional ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjual dan ada yang membeli, baik itu di dunia maya atau online ataupun secara langsung, itu sudah dikatakan sebagai pasar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.